Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahri Yusri Yazar, NIM 18087094. Saya akan mempresentasikan judul PowerPoint saya yang berjudul Tahap Belajar Gerak menurut Vince dan Posner. Sebelum masuk pembahasan tahapan belajar gerak menurut Vince dan Posner, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu pengertian belajar gerak. Belajar gerak merupakan salah satu dari pelajaran pendidikan jasmani di sekolah yang di dalamnya membuat unsur penekanan terhadap pencapaian tujuan dalam pembelajaran agar anak memiliki kemampuan gerak yang memadai. Belajar gerak merupakan integral dari ilmu pendidikan jasmani. Belajar gerak diambil dari kata serapan motor learning. Dari konteks ini didapatkan pengertian belajar gerak berhubungan dengan faktor-faktor organismik dan situasional yang berkenaan dengan peningkatan untuk menunjukkan gerakan muskular atau muscular movement. Belajar merupakan suatu yang kompleks. Oleh sebab itu, pengertiannya dapat diterjemahkan menjadi berbagai ragam pengertian. Jika dipandang dari bentuk hasil akhir, belajar adalah suatu hasil dari capaian atau perolehan sebagai akibat adanya pengalaman dalam interaksi edukatif. Sebagai contohnya adalah adanya perubahan perilaku dari sifat-sifat sebagai hasil belajar. Baik, selanjutnya masuk kepada tahapan belajar gerak menurut Vince dan Posner. Menurut Vince dan Posner, tahap belajar gerak itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap kognitif, tahap asosiatif, tahap otonom atau otomatis. Baik, yang pertama itu tahap kognitif. Pada tahap kognitif, peserta didik berkonsentrasi pada melakukan suatu keterampilan. Fokusnya adalah pada menemukan apa yang harus dilakukan. Pada tahap ini biasanya ada variabilitas yang tinggi dari sejumlah besar kesalahan dalam kinerja atau penampilan. Karena pelajar sedang mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah atau problem solving. Oleh karena itu, pentingnya penggunaan instruksi verbal dan model atau demonstration sangat diperlukan. Jadi umpan balik tahapan sangat bermanfaat selama tahap pembelajaran ini. Seperti diungkapkan juga oleh Ames Gross dan kawan-kawan menyatakan bahwa feedback is very important in the early learning stage of any skill. Sebagai pemula sangat dibutuhkan umpan balik eksternal atau dari luar. Instruksi berupa umpan balik dapat membantu pelajar untuk melihat kesamaan elemen antara tugas-tugas yang sebelumnya dipelajari dan tugas baru yang harus dipelajari, dan demonstrasi atau model visual juga dapat memberikan informasi kepada seorang pelajar tentang pola gerakan yang diinginkan. Baik, masuk pada tahap kedua atau tahap asosiatif. Tahap asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Dengan tetap mempraktekkan berulang-ulang, pelaksanaan gerakan semakin efisien, lancar, sesuai dengan keinginan, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerakan, pelajar perlu tahu kesalahan yang masih diperbuatnya melalui pemberitahuan orang lain yang diamatinya, merasakan gerakan yang dilakukan, atau melihat gambar rekaman pelaksanaan gerakan. Dari ketahuannya tentang kesalahan gerakan yang dilakukan, pelajar perlu mengarahkan perhatiannya untuk membetulkan selama mempraktekkan berulang-ulang. Kemampuan untuk mengenali kesalahan gerakan sangat diperlukan untuk peningkatan penguasaan gerak.
Untuk meningkatkan penguasaan gerak diperlukan kesempatan yang leluasa untuk mempraktekkan berulang-ulang. Baik, selanjutnya masuk kepada fase otonom atau otomatis. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak dari mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis. Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh, walaupun pada saat melakukan gerakan itu pelajar harus memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena gerakannya sendiri sudah dilakukan secara otomatis. Contoh dari pencapaian fase otonom misalnya pada anak yang belajar bersepeda. Setelah mencapai fase yang otomatis, ia mampu mengendarai sepeda dan tidak jatuh walaupun melakukan sambil menengok ke kanan atau ke kiri. Memperhatikan pemandangan di sekelilingnya. Ia lagi harus memikirkan bagaimana gerakan mengayuh atau bagaimana pegangan tangan agar keseimbangannya terjaga. Contoh lain misalnya pada pemain bola voli yang sudah mahir, ia bisa melakukan smash tanpa memikirkan bagaimana gerakan langkah awal atau bagaimana meloncat agar bisa memukul bola. Ia bisa melakukan smash sambil memperhatikan sasaran kemana bola harus dipukul agar tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Untuk mencapai fase otonom diperlukan praktek berulang-ulang secara teratur. Setelah dicapai fase otonom, kelancaran dan kebenaran gerakan masih dapat ditingkatkan. Namun peningkatannya tidak lagi secepat pada fase-fase belajar sebelumnya. Pada fase ini di mana gerakan sudah menjadi otomatis, untuk mengubah bentuk gerakan cukup sulit. Untuk mengubahnya perlu ketekunan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.